Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Mirza Nurasis dari Teknik Sipil Angkatan 2020 yang pada semester ini jadi tentor bendungan. Pada kesempatan kali ini aku akan bahas soal UAS bendungan tahun 2023. Jadi langsung aja ya. Kalau di soal UAS bendungan, materinya itu udah masuki tentang hidrolika dan juga geoteknik bendungan. Untuk yang soal tahun lalu sendiri ini soalnya bersifat open book. Jadi boleh membawa materi dan juga boleh bawa print out dari laporan tugas yang telah kita susun. Nah, ini bisa dilihat di soal juga ya. Ini apalagi yang tentang hidrolika ini sudah jelas-jelas ditulis di sini sesuai dengan tugas bendungan. Jadi ini nanti angkanya akan otomatis berbeda ya tiap kelompok. Jadi nanti kalau misalkan sistemnya masih sama di tahun ini, ya nanti mungkin bisa dipersiapkan juga nanti print out laporan tugas bendungannya untuk dibawa. Jadi mungkin langsung aja ya, aku bahas satu persatu soalnya. Dari yang pertama, ini berdasarkan hitungan ketersediaan air sesuai dengan tugas PPS bendungan di lokasi tersebut, hitung volume maksimum waduk yang bisa disuplai pada bendungan tersebut. Nah, jadi ini aku udah susun ini sesuai dengan kalau ini kasusnya ini tugasku di tahun kemarin, tapi nanti konsepnya sama. Nah, karena keterbatasan waktu, nanti uh, kita harus ambil beberapa poin penting ya. Jadi nggak bisa kita salin semuanya. Misal ini yang pertama itu tentang ketersediaan air. Karena ketersediaan air ini sebenarnya kan masuk ke bab hidrologi yang di sebelum materi sebelum UTS ini ya. Jadi kita persingkat aja. Misalkan di ketersediaan air ini kan ada beberapa step ya yang harus dilakukan. Misalkan ini yang pertama perhitungan evaporator aspirasi menggunakan metode Penman. Nanti ada juga menghitung debit sungai menggunakan FCMOC. Dan terakhir nanti kan debit andalan. Nah, itu langsung aja kita tulis poin-poinnya. Dan misalkan ada tabel-tabel seperti ini, itu nggak usah dicatat lagi. Dan di sini aku juga nggak akan bahas secara detail, karena nanti kan misalkan open book juga bisa langsung lihat di laporan masing-masing gitu. Aku di sini mau nyampein garis besar cara menjawab soalnya aja. Jadi mungkin kayak gitu ya, tadi yang soal pertama itu tentang ketersediaan. Nah, pertama kan evapotranspirasi. Nah, di sini itu kita tulis aja data-data umum yang diketahui, misalkan suhunya berapa, sini kecepatan angin, kelembapan relatif, kecerahan matahari, dan lain-lain. Nah, setelah itu kan di sini ada langkah-langkahnya. Nah, kita tulis aja secara singkat gitu. Misalkan diketahui suhu sekian dan menggunakan tabel ini, maka diperoleh nanti tekanan uap jenuhnya berapa. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, dari tekanan uap jenuh itu nanti akan kita dapat namanya tekanan uap nyata atau ED dengan cara tadi uap jenuhnya dikalikan dengan RH-nya. Ini ya tadi kelembapannya diketahui 89%. Dan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya menghitung perbedaan tekanan uap, fungsi angin, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu nanti kita tulis per poin-poin aja. Misalkan kita nggak mau nulis angkanya lengkap juga nggak apa-apa sih. Dan ada beberapa angka. Nah, kita persingkat. Terus sampai ke bawah. Nah, kalau sudah kan ini kan nanti sebetulnya dari hasil ini, misalkan yang terakhir kan kita dapatkan evapotranspirasinya sebesar sekian milimeter per hari. Nah, nanti kan dimasukkan ke tabel rekapitulasinya ya, seperti ini, di sepanjang tahun, di Januari sampai dengan Desember. Nah, nanti langsung aja kita tulis rangkumannya, itu dibuat tabel ini aja, evapotran aspirasi yang sudah ketemu hasil akhirnya per bulannya, jadi Januari berapa, Februari berapa, sampai dengan Desember. Nah, itu kita rekap lagi.
Nah, terus kalau udah tadi kan evapotranspirasi, selanjutnya itu ada perhitungan debit aliran sungai. Nah, itu kita pakai di sini metodenya FCMOC. Sini yang diperlukan ada data hujan, kita tulis aja kayak tadi ya, data umumnya kita tulis, ada curah hujan dan sebagainya. Nah, setelah itu kita tulis langkah-langkahnya kan juga ada ya. Jadi yang pertama itu evapotranspirasi potensialnya, itu sesuai sama yang udah kita hitung di langkah sebelumnya ya. Misalkan ini yang di bulan Januari itu kan, di Januari 134,701 ya 134,701 mm per jam. Nah, selanjutnya kita cari faktor ini ya, faktor tutupan air ini. Lahan terbuka ini berapa? Nah, setelah itu banyaknya air hujan yang diamati. Nah, ini 18 hari. Ini rumusnya kayak gini. Setelah itu kita dapatkan evapotranspirasi terbatasnya sekian, dan seterusnya sampai ini ke keseimbangan airnya. Kemudian ada aliran dan penyimpanan air tanah. Nah, ini kita nanti rangkum aja langkah-langkahnya, apa aja yang perlu kita hitung. Kita list aja step-stepnya secara singkat karena keterbatasan waktu tadi. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini kan kalau FCMOC itu kan kita harus menghitung beberapa tahun. Kalau misalkan contohnya yang di tugasku yang kemarin itu, aku dapat datanya yang tahun 2000 sampai dengan tahun 2019, jadi lumayan banyak ya. Itu ada 20 tahun berarti. Nah, kalau udah berarti ini kita rekap. Ini kan tadi salah satu perhitungan untuk 1 tahun saja ya. Nah, sebenarnya ini ada banyak banget. Ini contohnya di tahun 2000. Nah, ini di laporan aslinya, itu semuanya ditulis ya. Cuman kita perwakilan aja. Nah, ini nanti sebenarnya kalau udah selesai semuanya, itu bisa direkap. Ini misalkan dari tahun 2000 sampai 2019 dengan metode FCMOC ini, kita akan dapat ini ya, debit aliran rendahnya. Nah, kayak gini. Dan satuan liter per detik. Kemudian, kalau udah ketemu di sini, nanti kita bisa cari debit andalan 80% periode tahunannya. Kayak gitu. Ini karena ini kebetulan fungsinya untuk irigasi, jadi irigasi itu yang diperlukan adalah 80%. Kalau yang metodenya itu mungkin nggak aku jelasin secara singkat lagi ya. Kalau 80% itu caranya nanti diurutin per bulan, misalkan Januari. Itu di tahun berapa yang paling tinggi debitnya, diurutin dari yang paling tinggi ke bawah. Nah, nanti di tiap tahun itu rumusnya itu N dibagi M dibagi 1 plus N. Jadi misalkan ini tahun pertama, berarti ini 1 plus jumlah total tahunnya. Kalau ini totalnya 20, berarti kan 1 plus 20 sama dengan 1/21. Nah, itu ketemu berapa persen yang tahun pertama. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Nanti kita akan dapat yang di angka sebelum yang 100% itu, kita akan dapat di angka 80%. Nah, di tahun ke 80% inilah nanti yang akan diambil jadi debit andalannya. Nah, itulah metode debit andalan 80% tadi itu. Nah, itu caranya nanti kayak gitu untuk yang per bulan. Nah, ini kita dapatkan, ya, misalkan di bulan Januari kita dapatkan Q 80%-nya itu 22,552 meter kubik per detik. Nah, itu direkap dan seterusnya sampai ke bulan Desember. Kayak gitu. Nah, setelah kita dapat ketersediaannya, nah ini seperti yang materi di sebelum UTS, itu kita hitung perhitungan volume efektifnya. Jadi kita bikin rasa air atau keseimbangan antara ketersediaan dan juga kebutuhannya. Kita bisa bikin tabelnya juga di sini. Nah, ini kan di setiap bulannya kita bisa dapatkan kesimpulan apakah dia surplus ataupun defisit. Jadi kita bisa hitung dari ketersediaan dikurangi kebutuhannya. Kalau dia positif berarti dia surplus. Kalau misalkan
negatif berarti dia masih defisit atau kekurangan air. Nah, ini kalau volume efektif kan ini konsepnya kita jumlah atau kita total dari bulan-bulan yang defisit ini. Misalkan yang minus-minus ini jadi Mei 1-2, Juni periode pertama, ya ini dibagi per periode ya, jadi 1 tahun itu dibagi 2. Kemudian udah ya ini cuma di 3 bulan ini di total ketemunya 1,215. Jadi yang perlu kita tampung di waduk itu adalah 1,215, satuannya juta meter kubik. Jadi jawabannya dari soal yang pertama ini, yang dapat ditampung maksimal oleh bendungannya itu adalah 1,215 juta meter kubik. Jadi sebenarnya intinya cuma di sini ya, di bagian terakhir ini. Tapi nanti kita perlu cantumkan yang step-stepnya untuk mencari ketersediaan air dari awal. Cuman kita perlu ringkas. Jadi kita ringkas, kita tulis step-stepnya aja gimana caranya kita menemukan hasil air debitnya ini, debit ketersediaan ini. Kemudian baru kita masukkan neraca air, kita gabungkan dengan kebutuhannya. Nah, baru kita bisa dapatkan volume tampungan efektifnya. Jadi caranya kayak gitu. Mungkin langsung lanjut ke soal nomor 2. Ini bila kebutuhan air irigasi direncanakan untuk lahan dengan luas 2 kali luas pada tugas irigasi, apakah ketersediaan air masih mencukupi? Nah, ini harus disuruh menjelaskan dengan menggambarkan neraca airnya. Nah, jadi kalau di kemarin ini, tugasnya itu kan kebutuhannya memang untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Berdasarkan di soalnya nggak diketahui, jadi kita harus pakai tugas di mata kuliah irigasi. Jadi kita pakai lagi. Nah, kalau yang kemarin itu kan berarti 1 kali kebutuhan ya termasuknya. Itu sudah dihitung di sini, kita tinggal, kan kita udah menyediakan, kita bawa print laporan kita ya. Jadi kita cuma perlu nyari volume kebutuhan irigasinya yang asli itu berapa. Nah, untuk neraca airnya itu sama kayak yang di nomor pertama tadi ya. Nomor 1, itu kan seperti ini neraca airnya untuk yang 1 kali kebutuhan. Nah, untuk yang 2 kali kebutuhan, itu kita dapat lihat di tabel ini ya berarti. Ini tabelnya tabel neraca air. Nah, untuk yang kebutuhan air 1 kali ini sesuai sama yang udah kita susun ya, sesuai apa adanya yang di laporan. Nah, kalau kebutuhan 2 kalinya otomatis berarti tinggal kita kalikan jadi 2 kali lipatnya. Misalkan ini yang di Januari periode pertama, itu 4,092 jadi 8,184. Nah, kemudian untuk ketersediaan airnya, otomatis dia itu akan tetap, jadi nggak berubah. Kemudian ini selisihnya tadi sesuai, kalau yang pertama itu sudah seperti yang nomor 1 tadi. Kalau yang 2 kali ini tinggal kita kurangkan ketersediaan dengan kebutuhan yang udah dikalikan 2 tadi. Nah, kita tulis di sebelah kanan sini. Kemudian caranya sama untuk menentukan ininya, tambungannya. Jadi kita di masing-masing periode atau masing-masing bulan ini kita kurangin atau kita cari selisihnya, yaitu ketersediaannya dikurangi sama kebutuhannya. Nah, kita akan dapat di sini kalau plus surplus, kalau minus berarti defisit. Begitu. Kalau misalkan ini yang minus-minus ini kita total, di bawah ini jadinya minus 41,341 juta meter kubik. Nah, itu total kekurangan atau kebutuhan air. Jadi kita harus menampung 41 juta ini. Nah, sedangkan yang plus-plus ini adalah surplusnya. Nah, maka kalau kita gambarkan di neraca airnya, itu jadinya kayak gini ya. Yang di 2 kali kebutuhan itu bakal jadi ini. Ini yang ini dapat dilihat secara, kalau secara sekilas ini udah kelihatan nih. Ini kan untuk yang biru itu grafik ketersediaan airnya kayak gini. Dari yang kebutuhan sekali sama 2 kali ini tetap. Cuman yang warna merah ini menunjukkan kebutuhan airnya. Jadi kalau yang di pertama ini dia cenderung ada di bawah garis birunya ini. Cuman dia ada di 3 bulan saja yang dia melampaui grafik birunya. Sedangkan yang di kebutuhan 2 kali, dia tuh naik 2 kali lipat ya jelas. Nah, itu dapat dilihat di sini sekilas tuh banyak yang grafik merahnya ini melebihi grafik yang biru atau garis yang biru. Jadi semakin banyak
kebutuhan ataupun tampungan yang harus disediakan sama bendungannya. Nah, jadi ini ya kita bisa rangkum di bawah berdasarkan tabel juga. Ini, kalau bila kebutuhan air irigasi direncanakan untuk luas lahan 2 kali lipat, maka ketersediaan airnya ini tidak mencukupi karena berdasarkan rasa air tadi ya yang di tabel total defisitnya itu yang minus-minus kalau di total sebesar 41,341 juta meter kubik. Nah, sedangkan kalau yang plusnya aja atau surplusnya kalau di total itu 38,269 meter kubik juta meter kubik ya ini maaf. Nah, berarti kan yang surplusnya itu lebih banyak daripada yang defisitnya. Ya, jadi kesimpulannya kalau misalkan irigasinya itu kita buat 2 kali, jadi dia tidak mencukupi. Nah, ya karena alasannya ini ya, hasil akhirnya kalau misalkan rasa air direkat ini kalau di total, dia tetap akan mengalami defisit di ininya ya, di nerasanya ini. Nah, kayak gitu caranya buat nentuin apakah dia masih mencukupi ketersediaannya. Kalau misalkan lahan untuk irigasinya dibuat 2 kali lipat. Nah, caranya harusnya seperti itu, tapi nanti hasilnya bisa beda-beda sesuai dengan kondisi ketersediaan maupun kebutuhan dari masing-masing kelompok ya. Itu kan nilainya beda-beda semua. Jadi nanti bisa aja mencukupi, bisa aja nggak bisa mencukupi gitu. Tapi caranya kurang lebih tadi seperti itu. Oke, nomor 2 udah. Jadi kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini simpel soalnya, tapi jawabannya lumayan panjang. Rencanakan dimensi hidrologis bendungan untuk soal nomor 1. Jadi yang udah kita cari di nomor 1 tadi, kita akan mendapatkan volume tampungan bendungan, atau lebih tepatnya volume efektifnya. Nah, kita disuruh merencanakan dimensi hidrolisnya. Nah, sebenarnya dimensi hidrolis ini nggak dijelasin secara detail atau spesifik ya, apa aja komponen yang harus kita jawab. Cuman karena di sini ada kata-kata untuk soal nomor 1, yang mana itu berarti merujuk sama volume tampungan efektif yang udah ketemu. Nah, maka di sini bangunan hidrolis yang harus direncanakan itu harusnya ketika tubuh bendungannya itu sudah selesai dibuat, jadi fase akhir-akhir. Sebenarnya kan termasuk yang namanya hidrolis itu termasuk saluran pengelak dan juga cover dam juga ya. Cuman kalau pengelak dan cover dam itu dibangun pada saat tahap awal sebelum tubuh bendungan intinya itu jadi ya. Jadi tidak memerlukan volume tampungan efektif tadi. Jadi nggak berhubungan. Makanya di sini untuk agar sesuai sama soal nomor 1, maka di sini yang kita rencanakan mulai dari saluran pengarah aliran itu nanti meliputi ini ya mercu pelimpah, terus kemudian saluran peluncur sampai dengan ke bawah nanti ada kolam olak atau bangunan peredam energi. Jadi sebenarnya di sini kita tinggal merekap aja apa yang udah kita susun di laporan bendungan kita. Mungkin sama kayak yang di soal-soal sebelumnya, aku nggak bakal jelasin secara detail juga. Cuman di sini aku ngasih panduan aja gimana cara jawabnya, apa aja yang harus kita tulis. Nah, yang pertama, yang pasti ini ya, kalau hidrolis ini kan kita harus tulis data umumnya dulu. Kalau misalkan di sini kita mulai dari kita menghitung tinggi efektif ketinggian air di atas mercunya. Nah, itu adalah muka air banjir dikurangi sama muka air normal. Kita dapat di sini untuk nilai yang di studi kasus bendunganku ini 2,2 meter. Selain itu kita juga perlu debit PMF. Di PMF itu berdasarkan simulasi di bab sebelumnya kita dapetin 69,2 meter kubik per detik. Kita langsung tulis aja. Lebar juga sama, kita udah dapetin berdasarkan simulasi dari bab sebelumnya ya. Itu pakai aplikasi Headcrash atau HKMS. Nah, selanjutnya kita hitung W-nya.
Jadi harus lebih besar sama dengan 1/5 H. Yang dipakai H efektif tadi, kita ketemu 0,44. Nah, kita pakai di sini 1,5 meter. Nah, kemudian kita hitung kedalaman kecepatan aliran. Nah, di sini mercunya kan direncanakan menggunakan ambang Ogi. Nah, kita hitung di sini kecepatan di atas mercunya ini, kecepatan itu debit dibagi sama luas penampang. Ini kita dapatkan 1,87 meter per detik, itu masih kurang dari 4, jadi aman. Nah, untuk kemudian di sini kita juga cari tinggi kecepatan aliran. Itu lambangnya kalau tinggi kecepatan itu HV, nanti ada HD, di sini ada tinggi tekan. Kalau tinggi kecepatan itu rumusnya V kuadrat per 2G, yang mana V-nya itu tadi ya 1,87, kuadrat bagi 2 per 2 kali G-nya itu 9,81, kita dapat 0,178. Nah, kemudian kalau tinggi tekan atau HD ini, rumusnya itu tinggi efektif dikurangi tinggi kecepatan tadi. Kita dapat 2,022. Nah, kita dapat HV sama HD-nya tadi. Nah, lanjut yang harus kita jawab selanjutnya itu di sini pendimensian mercu pelimpah. Yaitu bagian yang penting yang harus ditulis juga. Karena biasanya intinya hidrolis itu biasanya kalau di bendungan itu mercunya ini. Nah, ini langsung aja kalau di mercu, kita akan mendimensikan kemiringan ininya, saluran pelimpahnya itu sendiri. Rumusnya ini ya, kita bikin koordinatnya, ini rumusnya X pangkat 1,85 sama dengan 2 kali HD pangkat 0,85 kalikan Y. Dan keterangannya ini ya, udah dari sini semua. HD tadi udah tinggi tekan, kalau X itu jarak horizontal dari titik tertinggi mercu. Jadi titik tertinggi itu di sini. Nah, X itu jaraknya ke horizontal. Nah, Y itu jaraknya ke vertikal. Nah, berdasarkan rumus ini, nanti kita hitung, kita masukkan ke tabel X-nya berapa, Y-nya berapa. Misalnya kita mau X-nya per 0,25 meter. Kita hitung per 0,2 di sini, kita masukkan ke sini, HD-nya tadi udah ada, kita akan ketemu nilai Y-nya. Jadi nanti ada nilai X, nilai Y, kita dapat koordinatnya, kita dapat elevasi lengkungnya. Terus nanti kita bisa buat grafiknya, kayak gini, lengkung Herold. Nah, kemudian lanjut ke analisis hidrolisis mercu pelimpahnya. Nah, di sini ada titik-titiknya, kan ada A sama B. Jadi nanti kan dari mercu pelimpah sampai ke bawah, sampai ke kolam olak ini. Nah, berdasarkan perhitungannya, biasanya kalau di perhitungan hidrolisis ini, di titik yang ini tuh namanya A, di titik awal di atas titik tertinggi mercunya. Kemudian di sini perbatasan antara mercu ke saluran peluncur itu di sini ada B. Nah, di sini bisa ada transisi itu di sini ada C dan seterusnya sampai E nanti di paling bawah di sebelum dia kembali ke aliran sungai lagi. Seperti itu. Jadi kita buat bertahap. Jadi per titik kita analisis satu persatu dari A ke B ke C ke D, dan D ke E, seterusnya. Nah, di sini aku mau kasih contoh satu sampel aja dari yang pertama ya, dari A ke B ini. Jadi nanti stepnya sama buat ke bawahnya, cuman yang ini mulai dari yang A ke B, dari yang puncaknya, kita harus mempersiapkan data ini ya, kecepatan aliran atau VA, kemudian tadi tinggi kecepatan atau HV, dan juga tinggi tekan HD-nya. Nah, kita dapat 3 data ini, terus kemudian ke bawah ini kita bisa hitung ke titik yang selanjutnya. Setelah A berarti itu ada titik B, kita hitung VB dengan rumus ini akar 2G dikalikan Z kurangi 0,5 HE. Di mana HE itu tadi di awal itu tinggi efektif 2,2 meter, sedangkan Z ini 4,2 meter, dia dari, bisa dibilang ini dari titik referensi atau datumnya ke puncak permukaan airnya.
Kita dapatkan di sini VB-nya 7,799 meter per detik. Nah, terus kita cari tinggi kecepatannya, kita dapat 3,1 meter. Setelah itu kita hitung elevasi muka airnya. Rumusnya kan ini ya, kalau debit itu kecepatan dikalikan dengan A atau luas penampang. Nah, luas penampang ini kalau kita uraikan lagi jadi B atau lebar dikalikan dengan tinggi tekan. Nah, dari sini kita akan dapat tinggi tekannya ini ya, 0,89 meter. Jadi tadi HV-nya udah dapat, HD-nya udah dapat, kita bisa hitung HE-nya atau tinggi efektifnya, yaitu tinggal dijumlahkan HV tambah HD, di sini 3,99 meter. Nah, kalau udah berarti kita bisa hitung nilai float number-nya pada titik B, itu 2,643. Nah, kayak gitu caranya sama persis. Kita mungkin kalau misalkan nanti karena keterbatasan waktu, kita bisa tulis di satu titik aja. Nanti yang lain nggak usah dijabarin secara detail. Misalkan kita udah bikin dari A ke B, langsung aja yang B ke C dan seterusnya kita nggak usah bikin lagi. Kita bikin rangkumannya aja, hasil akhirnya. Misalkan ini ya B ke C. Nah, ini kan caranya sama persis. Langsung aja kita tulis hasil akhirnya yang kita peroleh. Kayak gini ya. Misalkan ini perhitungan panjangnya dari awal nggak usah ditulis. Nah, misalkan kita langsung list aja, kita dapat kecepatannya berapa, ya, sama bilangan Ford number-nya berapa. Itu untuk semua range nya, dari A ke B, B ke C, C ke D, dan seterusnya. Nah, untuk saluran peluncur, nah ini juga perlu ditulis ini. Jadi asumsi perencanaan awal kita mau panjangnya berapa meter, kemudian kemiringannya, dan seterusnya. Nah, ini ada analisis hidrolikanya. Nah, ini juga perhitungannya sebenarnya nggak usah ditulis secara lengkap. Yang sama kayak tadi, yang masih lanjut sampai dengan ke titik E. Nah, di sini kalau aku di titik E ini udah di titik paling bawah atau terakhir, yang mana udah lewat saluran peluncur dan nantinya akan keluar kembali ke aliran sungai utama. Nah, ini ya, kalau udah tadi analisis di saluran peluncurnya udah, terus ke mercu, oh maaf, yang pertama itu mercu udah, saluran peluncurnya udah. Nah, setelah itu kita akan hitung di titik terakhirnya itu, yaitu analisis hidrolis saluran ke sungai. Jadi yang keluar ke sungai itu berapa. Nah, yang kita cari nanti di akhir itu adalah bilangan ini ya, fraudnya tadi ya. Nah, ini kan tadi sesuai ini ya, ada debit, kemudian lebar salurannya berapa, tinggi saluran, dan lain-lain. Nah, nanti di akhir yang kita cari itu adalah bilangan fraudnya ini. Nah, kebetulan ini ketemunya itu 0,377, yaitu masih kurang dari 1, jadi alirannya subkritis atau aman. Nah, kalau udah, kita lanjutkan lagi itu ke peredam energi. Peredam energi ini nanti kita akan merencanakan kolam olah. Nah, ini ya, berdasarkan bilangan Faraday yang udah kita dapat ya, sama kecepatannya. Nah, kita ada beberapa parameter, misalkan kita overnya 12,83 itu lebih besar dari 4,5, kemudian kecepatannya 22 meter per detik itu lebih besar dari 18, dan seterusnya. Nah, maka kita pilih di sini kolam olahnya ini tipenya USBR tipe 3. Nah, terus ini kalau sketnya terlalu susah, nggak usah digambar juga nggak apa-apa, atau digambar dua dimensinya dari tampak samping. Nah, setelah itu perencanaan kolam olah. Nah, ini menggunakan grafik ini. Jadi di bilangan Faraday tadi kan 12, ya 12,83. Dari sini kita tarik ke atas, kita dapatkan di sini L per D2 ini ya. FI dan sebagainya kita dapatkan di satunya dulu 0,309 dengan rumus yang seperti ini. Nah, kemudian nah ini ya, dengan bilangan Faraday 12,83, nah kita dapatkan L per D2-nya itu 2,8. Nah, maka L-nya itu tinggal kita masukkan angkanya, nanti kita ketemu L-nya 15,299,
atau kita bulatkan ke atas, kita ambil panjangnya itu 16 meter. Begitu. Jadi kedalaman loncatan, jadi yang kita cari parameter di sini untuk kolam olahnya itu ada dua, yaitu kedalaman loncatan hidrolis dan juga panjang kolam olahnya. Nah, untuk kedalaman loncatan hidrolisnya itu ada D1, di sini kita 0,309, dan juga kalau D1-nya udah ketemu, kita masukkan rumus ke bawah ini, kita dapat D2, yaitu 5,46 meter. Nah, setelah itu, kalau untuk panjang kolam olah, kita perlu bilangan overload, yaitu 12,83. Kemudian kita masukkan ke grafik ini, grafik yang sudah ditentukan, ini kita dapatkan L per D2-nya itu 2,8, di mana D2-nya itu udah 5,46 ini. Nah, maka kita dapatkan panjangnya itu sekian, atau kita bulatkan 16 meter. Jadi udah kayak gitu, hidrolis mulai dari mercu, saluran peluncur, sampai dan ke kolam olah. Mungkin untuk yang soal nomor 1 kayak gitu, soal bagian pertama, soal A. Mungkin aku langsung lanjut aja ke soal yang B. Kalau soal B ini, dia mulai masuk ke geoteknik bendungan ya. Cuma dia soalnya lebih sederhana, nggak sepanjang yang soal A. Nah, jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, menghitung. Jadi kita harus mengalokasikan waktu untuk soal A berapa, soal B berapa. Biar nanti bisa selesai bisa dikerjakan semuanya. Yang langsung aja mulai yang di soal B yang pertama. Ya, ini ada gambar tipikal penampang melintang dari bendungan itu ada dua, gambar 1 dan 2. Nah, di sini kita yang soal pertama itu disuruh menjelaskan beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam pemberian tipe bendungan. Nah, ini ada di materi juga sebenarnya. Ini kalau misalkan kita udah baca dan kita udah tahu letaknya dan kita bawa materinya, jadi kita tinggal nyalin dan kita kasih improvisasi dikit gitu. Nah, untuk pemberian tipe bendungan secara umum tuh yang perlu diperhatikan ini ada hydraulic gradient. Nah, itu adalah pola rembusan pada lokasi baik itu di bawah bendungannya, yang di tubuh bendungannya, dan juga di sekitar bendungan. Nah, ini nanti pentingnya itu untuk menentukan ini ya, fondasi ya. Karena ada yang lemah juga dan tidak mampu menahan hydraulic gradient itu dengan nilai yang tinggi. Kemudian yang kedua itu ada foundation stress atau tegangan fondasi. Nah, itu adalah tegangan yang ditransmisikan pada fondasi. Nah, kalau di sini ini berpengaruh sama tipe bendungannya ya. Jadi beda tipe nanti akan foundation stress-nya itu relatif beda. Jadi berdasarkan satu referensi, ini ada ya, misalkan dari embankment atau urugan, dia punya tegangan fondasi yang paling kecil di antara semua tipe bendungan. Dan yang paling tinggi ini adalah yang arch, atau yang pelengkung. Biasanya itu dari beton. Jadi itu yang jadikan kita pertimbangan kenapa kita harus pilih urugan dan lain sebagainya. Dan kemudian sini, ini ya, benar juga beberapa bendungan ini mampu mengalami deformasi yang besar tanpa kerusakan yang serius. Misalnya urugan. Jadi kebanyakan di Indonesia itu bendungannya makanya urugan ya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang dari bahan dasar beton, dia itu cenderung mengalami deformasi yang besar. Maksudnya dia akan mengalami kegagalan serius apabila ini ya, deformasinya itu besar. Misalkan kena getaran gempa, kayak gitu. Makanya di Indonesia yang banyak gempa itu lebih banyak menggunakan yang urugan. Karena dia mampu mengalami deformasi yang besar tanpa mengalami kerusakan. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari 3 poin sesuai di materi secara umum. Nah, kalau lebih spesifik lagi kita kaitkan sama yang di soal ini ada 2 gambar. Yang pertama itu mungkin, yang kedua itu ada zona. Nah, itu pertimbangannya kalau kita milih antara dua itu bisa dari ketersediaan material yang di sekitar lokasi bendungan. Karena kita tahu kalau bendungan itu materialnya itu sangat amat besar jumlahnya yang diperlukan untuk tumbuhannya.
Nah, makanya kita harus sebisa mungkin menghindari kita ambil material dari lokasi yang jauh dari lokasi bendungan yang direncanakan, agar untuk efektif dan efisien, baik itu waktu dan juga biayanya. Nah, makanya kita harus menyesuaikan juga ketersediaan material di sekitar lokasi bendungan. Nah, kalau yang mungkin ini cocok untuk bendungan yang kalau misalkan di sekitar lokasinya itu hanya ditemukan satu tipe material atau satu tipe tanah. Nah, apalagi biasanya itu yang digunakan tipe tanah lempung atau mungkin tanah lain yang memiliki permeabilitas yang sangat kecil. Nah, kalau misalkan kesediaannya cukup variatif, nanti baru kita bisa pakai yang zonal ini. Nah, bagaimanapun tuh yang lebih efektif tuh kita akan pakai yang zonal ini. Karena masing-masing zona dia akan punya fungsi masing-masing yang berperan buat memaksimalkan kinerja bendungannya. Gitu. Kemudian juga bergantung sama fungsi dan juga ukuran bendungan yang direncanakan. Kalau yang mungkin itu dia cocok buat bendungan yang kecil atau buat tanggul sungai misalkan. Nah, sedangkan kalau yang zonal atau berzona ini, dia itu udah bisa sampai digunakan untuk bendungan yang besar. Nah, kriterianya misalkan tingginya lebih dari 15 meter, atau dia 10 sampai 15 meter ketinggiannya, cuman volumenya itu besar, sampai ke 10 juta meter kubik, atau yang debit banjirnya 2000 meter kubik per detik, dan sebagainya. Nah, itu yang zona itu udah bisa menampung, ya. Karena dia fungsinya tadi kinerjanya pasti maksimal, karena memiliki beberapa zona. Nah, lanjut soal yang nomor 2, itu masih berkaitan sama yang nomor 1, nah itu kita suruh menjelaskan bagian-bagian dari gambar ini ya, gambar potongan melintang bendungan. Baik yang gambar 1 maupun gambar yang kedua. Ini aku udah salin. Untuk yang gambar pertama, karena dia bendungan homogen, jadi dia cuma ada dua bagian ya, bagian tubuh bendungan sama bagian blanket drain. Ini ya, blanket drain sama tubuh bendungan itu sendiri. Karena tubuh bendungannya itu homogen, jadi cuma satu aja. Nah, karena itu tadi tubuh bendungannya itu merangkap ya fungsinya selain sebagai stabilitas struktur, dan juga sebagai bagian yang kedap airnya juga. Jadi dia juga memiliki fungsi kekuatan struktur dan juga fungsi untuk kedap airnya juga ada. Nah, sedangkan untuk yang bagian kedua ini dari sini, ini ada fungsi drainase. Seperti yang namanya drain, dia itu untuk mengontrol rembesan dan tekanan air pori dengan cara mengalirkan rembesan menuju hilir bendungan dengan aman. Jadi kalau rembesannya itu melalui tubuh bendungan, dia kan akan membahayakan atau mungkin merusak dari stabilitas struktur bendungan itu sendiri yang berpotensi nanti akan menjadi longsoran. Nah, dengan adanya blanket drain ini, dia fungsinya dia akan mengarahkan aliran, kalaupun masih ada rembesan-rembesan yang melewati tubuh bendungan ini, dia akan melewati saluran ini dengan aman sampai ke bagian hilir bawah ini. Jadi dia nggak akan merusak fungsi bendungan. Nah, lanjut, itu untuk yang pertama cuma dua bagian. Untuk yang gambar kedua, dia ada beberapa zona, sesuai ini udah ditunjukkan masing-masing, zona 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini untuk zona 1, di soal nggak ada ya, cuman biasanya ini core, bagian tengahnya ini, yang bagian inti, dia berfungsi untuk kekedapan pada bendungan. Jadi dia punya permeabilitas yang paling kecil, jadi kekedapan maksimal dia, yang ada di tengahnya. Dia fungsinya itu menahan agar air tidak melewati bendungannya. Terus yang 2A, 2A itu yang ada di bagian luar dari filter ini ya. Setelah inti, dia ada zona yang kedua, baru yang 2A ini. Jadi dari dalam urutannya itu, sebenarnya dua dulu, yang ini fine filter atau filter halus, dia mencegah erosi zona 1 atau zona intinya. Kemudian kontrol erosi juga pada kondisi bendungan dan juga kontrol kenaikan tekanan air pori pada downstream phase atau bagian hilir. Itu bagian dalam, filter dalam yang setelah inti ini. Nah, terus kemudian ini yang untuk zona 2A, itu yang bagian luarnya, itu adalah force filter. Nah, ini filter kasar. Nah, dia fungsi untuk kontrol erosi zona yang ada di dalamnya tadi, zona 2, yang filter halus tadi. Nah, kemudian juga mengumpulkan air rembesan atau seepage-nya. Dia akan berfungsi untuk mengumpulkan dan untuk selanjutnya diteruskan ke filter halusnya. Nah, lanjut ke zona yang ketiga. Itu bagian urugannya ya, itu baik bisa diisi rockfill maupun earthfill.
Nah, dia fungsi utamanya itu memberi stabilitas dan juga mencegah erosi pada zona 2 atau filter yang ada di dalamnya. Jadi dia cenderung tidak terlalu kedap, cuma dia fungsi utamanya itu lebih ke stabilitas struktur bendungannya. Nah, untuk zona yang terakhir, keempat, ini adalah riprap. Ini ada di bagian hulu, di permukaan hulu ini. Nah, dia fungsinya yang pasti itu untuk pelindung pertama bagian muka hulu bendungan dari gerusan gelombang air pada tubuh bendungan. Nah, jadi dia untuk pengaman juga. Itulah kenapa dia dipasangnya di bagian hulu ya. Di bagian hilir dia tidak dipasang. Karena dia fungsinya untuk menahan atau melawan dari gerusan air itu sendiri. Jadi ada di bagian hulu. Itu yang zona 4. Jadi udah semuanya, udah soalnya selesai kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat cukup panjang. Jadi kalau di soal UAS ini, dia udah bukan lagi tentang perhitungan, tapi lebih ke penguasaan konsep ataupun materi ya. Karena ini udah open book. Jadi kita diberikan keleluasaan buat membawa materi ataupun print out dari laporan tugas kita. Jadi sebenarnya ini menguji ya seberapa paham kita tentang konsep bendungan dan juga ya, perhitungan-perhitungannya. Jadi mungkin kayak gitu, dibaca-baca lagi untuk persiapan itu, jadi mulai dari laporannya, kemudian materi-materinya. Nah, nanti walaupun nanti open book, jadi kita lebih cepat, lebih efisien waktu. Ya, jadi kita nggak menghabiskan waktu buat mencari-cari lagi. Jadi kita udah tahu lokasi jawabannya itu ada di mana. Jadi gitu sih. Nah, kalau misalkan sistemnya di tahun ini UAS-nya masih sama kayak yang tahun lalu, ya mungkin kayak gitu tadi ya, yang udah aku jelasin dari awal, cara menjawab soalnya, soal UAS-nya dari awal sampai akhir, jadi kayak gitu. Mungkin ini udah selesai semuanya. Jadi mungkin sekian aja, aku tutup. Terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Apabila masih ada mungkin yang perlu ditanyakan, nanti bisa tanya ke aku, bisa kontak ke Akademi KMS, maupun bisa chat ke aku langsung, nggak apa-apa. Jadi gitu aja buat pembahasan SNJ UAS Bendungan tahun 2024. Mungkin gitu aja. Semoga membantu. Semangat buat UASnya. Semoga bisa dapat hasil yang terbaik. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.